Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Andilam Ramadan, NIT 2130511 dari Prodi TMP 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan materi pada lokomotif sisi 300. Materi selanjutnya yaitu tentang menjalankan kereta. Setelah masa persiapan selesai dilakukan dan tekanan angin untuk pengereman telah mencukupi, maka lokomotif siap untuk dijalankan dengan langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, merilis atau melepas rem. Langkahnya yaitu pastikan tuas selektor brake posisi netral, lalu dorong tuas rem rangkaian lokomotif ke arah atas sampai posisi rilis. Selanjutnya, dorong tuas rem independen lokomotif ke arah atas sampai posisi rilis. Lalu yang terakhir, rem akan lepas yang ditandai dengan tekanan brake pipe naik sampai tekanan 5 bar dan tekanan silinder turun sampai 0. Lalu selanjutnya ada powering atau tenaga. Apabila tekanan udara telah mencukupi dan rem telah dilepas, maka lokomotif siap diberi tenaga atau traksi agar bisa berjalan. Dengan langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, geser tuas membalik arah atau direction ke arah F untuk maju atau R untuk mundur. Lalu selanjutnya dorong tuas powering ke arah depan sehingga lampu traction ready akan menyala hijau. Putaran engine akan naik, transmisi bekerja, dan kereta akan berjalan. Jika lampu track ready tidak menyala hijau saat diberi tenaga atau powering, maka A. Relay traction shaft belum bekerja, B. Parking brake masih aktif, C. Main pressure switch relay belum aktif, dan tekanan main reservoir masih di bawah 7 bar. Lalu brake pipe belum mencapai 5 bar, dan dead main cut traction relay masih aktif, dan yang terakhir, reversing belum sempurna. Lalu ada pengereman. Pengereman pada lokomotif ada dua macam, yaitu rem rangkaian dan rem lokomotif. Berikut penjelasan dari kedua pengereman tersebut. Yang pertama, rem rangkaian. Dipakai apabila lokomotif menarik rangkaian kereta api, kereta barang, ataupun penumpang. Pengereman tidak hanya terjadi pada lokomotif, namun juga pada tiap kereta atau gerbong yang ditarik oleh lokomotif. Lalu ada rem lokomotif. Rem lokomotif sendiri dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu rem dinamik. Rem dinamik sendiri yaitu pengubahan energi putaran pada transmisi menjadi panas yang dapat mengurangi putaran transmisi dan memperlambat laju dari lokomotif. Lalu ada rem pneumatik. Rem pneumatik sendiri yaitu pengereman dengan menggunakan udara tekan. Selanjutnya ada deadman switch yang berfungsi untuk mencegah masinis tertidur karena mengantuk atau masinis kurang konsentrasi dalam menjalankan tugasnya. Deadman terdiri dari dua jenis, yaitu saklar pada gagang powering dan pedal di kanan bawah meja layanan masinis. Saklar atau pedal deadman harus ditekan dan dilepas secara kontinu agar peralatan pengaman tidak aktif. Berikut deskripsi dari deadman. Pertama, deadman akan aktif jika ditekan lebih dari 60 detik atau dilepas lebih dari 6 detik. Yang kedua, jika deadman aktif, maka buzzer akan berbunyi. Yang ketiga, jika deadman terus aktif selama 3 detik, maka traksi akan diputus. Dan yang keempat, jika terus aktif selama 5 detik, maka setelah itu rem penalti akan aktif. Untuk mereset kondisi rem penalti karena deadman, tekan tombol emergency brake release. Lalu, langkah selanjutnya ada melepas rem penalti. Saat rem penalti bekerja akibat peralatan deadman aktif, maka lampu emergency brake dan penalti brake akan menyala merah. Setelah melakukan reset peralatan deadman, maka secara elektrik rem penalti akan tidak aktif lagi. Namun sebenarnya rem penalti masih aktif secara pneumatik yang ditandai dengan lampu emergency brake masih menyala. Untuk melepas rem penalti, maka harus dilakukan surprise dengan langkah seperti yang dijelaskan pada poin nomor 5 pada bagian persiapan dinasan. Jika rem penalti telah terlepas sempurna, maka baik lampu emergency brake maupun penalty brake
akan padam. Selanjutnya ada partai filling. Lokomotif DH-300 dilengkapi fungsi pengatur kecepatan otomatis yang digunakan untuk keperluan shunting atau langsir. Fungsi ini akan menjaga kecepatan pada nilai sekitar 30 km per jam. Fungsi ini diaktifkan oleh tombol partai filling dengan cara memutar switch ke kanan. Pada kondisi tersebut, pergerakan tuas powering ke depan pada posisi apapun akan menjalankan lokomotif pada kecepatan konstan. Lalu selanjutnya ada brake selector. Brake selector sendiri yaitu pengereman rangkaian pada lokomotif CC300 mempunyai dua mode, yaitu untuk rangkaian kereta penumpang dan juga rangkaian gerbong. Kedua mode ini memiliki perbedaan dalam waktu pengereman, di mana pengereman untuk mode gerbong memiliki respon lebih lambat daripada mode kereta penumpang. Pengereman rangkaian pada lokomotif CC300 mempunyai dua mode, yaitu untuk rangkaian kereta penumpang dan rangkaian barang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Langkah selanjutnya ada menjalankan mesin diesel secara darurat. Saat mesin diesel mengalami gangguan, shutdown atau mati secara otomatis, ada prosedur untuk menyalakan kembali mesin, namun tidak boleh digunakan dalam jangka panjang, karena berpotensi akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah pada mesin. Prosedur ini hanya boleh dilakukan jika benar-benar darurat saat lokomotif penolong terlambat datang. Pengoperasian secara darurat hanya digunakan untuk menjalankan lokomotif menuju stasiun terdekat untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan. Hal yang harus dipastikan sebelum melakukan prosedur ini yaitu yang pertama, air radiator masih ada, kedua, oli mesin masih ada, ketiga, bahan bakar masih tersedia, dan yang terakhir, transmisi dalam keadaan normal. Langkah selanjutnya, mereset mesin saat saklar emergency shutdown tertekan. Ini dilakukan dengan tuas reset pada kotak panel mesin yang terletak pada ruang mesin. Prosedurnya sebagai berikut. A. Setelah menarik tombol emergency shutdown, matikan mesin dengan menekan tombol stop pada panel kanan bawah meja layanan. B. Buka box panel mesin. C. Gerakan saklar ke arah kanan, tahan sebentar, kemudian lepaskan. Saklar akan kembali ke posisi semula dan terdengar bunyi klik. Nyalakan mesin kembali secara normal. Langkah selanjutnya yaitu penyebab pasir saat terjadi selip pada roda. Saat terjadi selip pada roda, maka sistem monitor lokomotif akan menyalakan lampu wheel slip yang berwarna merah. Untuk mencegah roda selip kembali, maka perlu penyemprotan pasir ke roda agar roda bisa berputar tanpa selip dan lokomotif dapat berjalan kembali. Perhatian pemasir jangan dijalankan pada saat selip terjadi. Hal ini akan merusak komponen. Lakukan langkah pemasir hanya setelah selip tidak terjadi untuk mencegah selip lebih lanjut. Sekian paparan mengenai subbab tentang menjalankan lokomotif CC300. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab mengenai stabling pada lokomotif CC300. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.